Halo semuanya, kembali lagi bareng aku. Hari ini kita bakal belajar satu keahlian super keren, yaitu membaca dan membuat denah. Udah siap jadi arsitek cilik? Pernah nggak sih kalian ngebayangin jadi arsitek gitu, yang bisa ngerancang dunia kalian sendiri? Nah, kalau pernah, pas banget. Anggap aja ini adalah awal perjalanan kalian jadi arsitek. Yuk, siapin pensil dan imajinasi kalian karena kita mau langsung berkreasi. Oke, kita mulai ya. Kalian tahu nggak? Semua arsitek dan bahkan para penjelajah itu punya satu alat rahasia. Namanya denah. Tapi sebenarnya apa sih denah itu? Gampangnya gini deh. Denah itu ya gambar kecil yang nunjukin letak sebuah tempat. Tapi kuncinya ada di sini nih. Denah itu selalu dilihat dari atas. Jadi kayak cetak biru sebuah bangunan gitu. Coba deh bayangin ya, kalian itu seekor burung yang lagi terbang di atas sebuah rumah. Terus, wush, tiba-tiba atap rumahnya hilang. Apa yang kalian lihat di bawah? Pasti kelihatan semua kan? Ada ruangannya, perobotannya, pintunya. Nah, persis, itulah yang namanya denah. Pandangan dari atas langsung ke dalam bangunan. Terus, emangnya kenapa sih kita butuh denah? Gini deh, gunanya tuh banyak banget. Pertama, biar kita nggak nyasar di tempat baru. Kedua, kita jadi tahu tata letak setiap ruangan di rumah atau sekolah. Dan yang paling penting nih, kita bisa cepat nemuin pintu darurat kalau ada apa-apa. Berguna banget kan? Nah, ini ada fakta unik nih buat kalian. Ternyata, ide bikin denah atau peta itu udah ada dari ribuan tahun yang lalu loh. Dibuatnya sama bangsa Babilonia kuno. Dan coba tebak, mereka gambarnya di mana? Bukan di kertas, tapi di atas lempengan tanah liat. Wah, keren banget ya. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu denah. Bagian selanjutnya kita bakal belajar bahasa rahasianya. Yup, kalian gak salah dengar, denah itu punya bahasanya sendiri. Jadi gini, kan denah itu digambar di kertas kecil ya. Gak mungkin dong kita gambar semua benda dengan detail. Nah, makanya denah itu pakai gambar-gambar kecil yang disebut simbol. Jadi, setiap simbol ini mewakili benda nyata, kayak kursi, meja, atau pintu. Ini cara cerdas buat ngirit tempat di gambar. Biar gampang, kita lihat contohnya langsung ya. Nah, ini nih, simbol buat tempat tidur. Coba perhatiin deh, bentuknya kan persegi panjang, itu kasurnya. Terus biasanya ada kotak-kotak kecil di ujungnya, itu bantalnya. Gampang banget kan buat ngenalinnya? Oke, waktunya tes kilat. Coba lihat denah rumah yang ini. Pakai simbol tempat tidur yang barusan kita pelajari, kalian bisa nemuin nggak di mana letak kamar tidurnya? Coba cari. Yup, bener banget. Itu dia di sana. Wah, kalian udah mulai jago nih baca denah. Selain simbol, ada satu lagi bagian penting dari bahasa denah, penunjuk arah. Tanpa ini, kita bisa bingung. Mana atas, mana bawah, mana kiri, mana kanan. Nah, alat buat nunjukin arah ini namanya kompas, atau biasa juga disebut mata angin. Ada 4 arah mata angin utama yang wajib kita ingat. U itu untuk utara, yang biasanya ada di bagian atas. S untuk selatan, di bawah. T untuk timur, di sebelah kanan. Dan B untuk barat, di sebelah kiri. Gampang kan? Atas utara, bawah selatan, kanan timur, kiri barat. Nah, kalian kan udah belajar cara bacanya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, bikin denah sendiri. Yap, sekarang giliran kalian yang jadi arsiteknya. Ayo siap-siap. Langkah pertama, mengukur. Coba deh perhatiin ruangan kalian. Kira-kira berapa panjang dan lebarnya? Kalian bisa pakai meteran kalau ada. Tapi kalau nggak ada, santai aja. Kalian bisa kok ngukur pakai langkah kaki kalian sendiri. Serius, yang penting kita dapat perkiraan ukurannya dulu. Lanjut, langkah kedua, bikin sketsa. Ambil kertas sama pensil, terus gambar dulu garis luar dindingnya. Bikin aja kotak-kotak sesuai bentuk tiap ruangan. Nah, ini bakal jadi kerangka dasar denah kalian. Langkah ketiga, dan ini yang paling asik, melengkapi. Disinilah sketsa kalian mulai jadi hidup. Masukin deh simbol-simbol buat pintu, jendela, sama perabotan. Oh iya, jangan lupa kasih nama setiap ruangannya. Dan yang paling penting, tambahin kompasnya. Sebentar, ada satu lagi nih trik penting dari para arsitek. Namanya skala. Gini, kan rumah asli itu gede banget, sementara kertas kita kecil. Nah, biar muat, kita harus ngecilin gambarnya secara proporsional. Itulah gunanya skala. Contohnya kita bisa bikin aturan. Setiap 1 meter di dunia nyata, kita gambar jadi 1 sentimeter di kertas.
Selamat ya, kalian sekarang udah punya semua bekalnya. Coba kita rangkum sedikit ya sebelum kalian mulai misi arsitek pertama kalian. Jadi, ini dia, kamu singkat denah kalian. Ingat ya, skala itu perbandingan ukuran. Simbol itu gambar pengganti benda. Dan kompas itu alat penunjuk arah. 3 kata kunci ini aja udah cukup buat bikin kalian jadi ahli peta. Nah, ini dia misi kalian para arsitek muda. Tugasnya adalah gambar denah kamar kalian sendiri. Coba pakai semua yang udah kita pelajari barusan. Ukur, bikin sketsa, tambahin simbol-simbol, dan jangan sampai lupa kompasnya ya. Semangat! Kalau udah berhasil gambar kamar, kira-kira apa selanjutnya ya? Mungkin seluruh rumah kalian, atau sekolah, atau bahkan dunia fantasi dari imajinasi kalian sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang adalah dunia baru apa yang bakal kalian petakan? Selamat berkreasi ya!